Assalamualaikum Pak Aep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah Ya, lama Pak nggak Fahmi. ketemu ini Pak Aep. Iya, Alhamdulillah lihat Pak Aep lagi nih cerah nih. Kalau lihat Pak Aep yang saya tahu di alhamdulillah. bidang anggaran, berarti ini ada hilal nih. Kalau saya Waduh, bisa melihat aja nih. teman anggaran berarti sudah ada kejelasan hilal lah. Ya tentunya itu berkaitan dengan anggaran Pak Aep. Gimana Pak Aep kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Fahmi. Sehat, Sehat. ya, alhamdulillah. Keluarga Pak gimana Pak Fahmi Aep? juga sehat. Keluarga sehat Keluarga ya? alhamdulillah sehat, Pak. Ya Sehat juga. pada sesi ini kalau berkenan Pak Aep, saya ingin melakukan sesi coaching dengan Pak Aep. Siap. Mudah-mudahan Pak Aep tetap dalam keadaan sehat walafiat, Baik. semangat dan selalu saya yang tahu Pak Aep itu ceria itu. Amin. Mudah-mudahan itu. Nah, saya sampaikan juga bahwa pada sesi ini ada kerahasiaan antara kita Pak Aep. Saya Siap. jamin sesi coaching ini adalah kerahasiaan kita berdua untuk pembelajaran kita. Siap. Jadi mungkin saya persilakan Pak Aep, barangkali ada persoalan atau tantangan yang ingin diceritakan pada sesi ini, saya persilakan Pak Aep. Baik, terima kasih Pak Fahmi nih. Jadi memang di kami kebetulan menjadi Kabid Anggaran, Pak. Nah, di bidang anggaran ini sekarang memang situasinya agak lain, Pak. Jadi kami ada tantangan ketika dalam penyusunan anggaran ini kita harus mapping, Pak. Dari semua sumber pendapatan dilakukan terhadap belanja itu harus jelas, Pak. Misalkan dana-dana yang dari DAK, dari DAU itu dia gunakan untuk belanja apa saja. Infrastruktur harus mencapai 40% yang bersumber dari dana DAU. PAD kemana saja. Nah, memang sekarang itu menjadikan kewajiban, Pak, oleh pemerintah pusat, sehingga alokasi-alokasi tersebut harus memenuhi sesuai dengan mandatorinya. Ketika itu tidak sesuai, maka kita transfer dari pemerintah pusat akan tersendat juga gitu, Pak. Nah, ini yang menjadi tantangan buat saya, bagaimana memetakan sumber pendapatan yang dialokasikan untuk belanja, Pak. Seperti itu mungkin, Pak Fahmi. Baik Pak Aep, terima kasih. Kalau saya tidak salah menyimak tadi, Pak Aep menceritakan tantangan di bidang anggaran itu terkait dengan pemetaan, pendanaan untuk penganggaran ya. Nah, kira-kira ada lagi tantangannya barangkali Pak Aep? Tantangan memang kalau secara luas banyak, Pak. Kalau tantangan itu. Memang kita juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan anggaran itu selalu dijadikan objek baik oleh OPD ataupun oleh hal-hal yang lain gitu ya. Karena kebutuhan anggaran itu setiap OPD itu kan berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi ketika APBD sudah selesai dilaksanakan, masih ada banyak OPD mengusulkan gitu, Pak. Padahal itu sudah penetapan APBD selesai. Nah, itunya ada hal yang di dalam penyusunan ini ketika usulan yang prioritas mungkin dari OPD, OPD-nya terlambat juga mengusulkan. Itu adalah hal yang selanjutnya mungkin, Pak. Baik Pak Aep, ya. Nah, dari yang Pak Aep sampaikan tadi terkait dengan hal itu kalau boleh saya tahu apa yang Pak Aep harapkan? Yang saya harapkan adalah kita menyusun anggaran itu harus sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, Pak. Mulai dari ketepatan waktu, terus kesesuaian kode rekening, terus pemetaan tadi, Pak, sumber dana, karena ini juga menjadi rangkaian dalam bahan evaluasi provinsi. Nah, hal ini juga harus dilakukan oleh semua daerah, Pak. Ketika APBD tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang telah dituangkan dalam RPJMD, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Aep. Nah, tadi kan Pak Aep mengungkapkan harapan-harapan ya, dan di sebelumnya juga tantangan. Tentunya ada yang sudah Pak Aep lakukan terkait dengan pencapaian harapan-harapan itu.
Kira-kira apa yang telah Pak Aib lakukan dalam rangka mencapai harapan itu? Baik, Pak Fahmi. Jadi kami telah melakukan pemetaan, Pak, yang pertama. Ini adalah tugas yang harus dilakukan karena apa? Karena ini adalah mandatori juga. Pemetaan dari sumber pendapatan dialokasikan ke belanja, Pak. Kita sudah mapping, mengelompokkan kegiatan-kegiatan infrastruktur apa yang dibiayai dari DAU. Kegiatan infrastruktur apa yang dibiayai dari DAK. Ataupun yang dibiayai dari PAD, seperti untuk tunjangan tambahan penghasilan. Nah, selain itu juga kami selalu berkoordinasi, Pak, baik ke pemerintah provinsi ataupun ke pemerintah Kementerian Dalam Negeri, Pak. Karena kita juga sekarang mengacu ke Permendagri 77 dan menggunakan SIM SIPD, Pak. Jadi kami melakukan koordinasi supaya hal-hal yang dimandatorikan itu jelas, Pak. Selain itu juga kami selalu berkoordinasi dengan TAPD, Pak. TAPD dalam hal ini adalah Bapenda, mungkin sebagai sektor pencari pendapatan nih. Yang keduanya mungkin dari Bapenda, RKPD dari awal perencanaan, dan ketiganya mungkin kita di anggaran. Seperti itu, Pak Wahyu. Baik, Pak Aib, terlihat sekali bahwa memang Pak Aib telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mencapai harapan yang diinginkan tadi. Nah, kalau boleh saya tahu, Pak Aib, dalam skala 1 sampai 10, kondisi saat ini yang berkaitan dengan harapan Pak Aib tadi itu sudah skala berapa, Pak Aib? Kondisi saat ini sudah mencapai kurang lebih di skala 7, Pak. Skala 7. Artinya ya. Kalau ingin mencapai lagi ke tingkat yang diinginkan tadi, skala yang diharapkan oleh Pak Aib, skala berapa? Saya ingin mengharapkan skala saya sampai 9, Pak. Oh. 9, Pak. Nah, tentunya untuk mencapai dari yang existing tadi, skala 7, yang diharapkan itu skala 9, tentu Pak Aib ada rencana-rencana ini. Apa yang ingin dilakukan? Kira-kira apa yang direncanakan oleh Pak Aib untuk mencapai ke tingkat skala 9 tadi? Baik. Nah, kami setelah dari bulan Januari, Pak, telah melakukan mapping terhadap kegiatan-kegiatan, Pak. Mapping terhadap kode rekening, mapping terhadap sumber dana, Pak. Nah, ini akan menjadi nantinya bahan untuk sosialisasi kepada seluruh OPD. Jadi dalam penetapan nantinya ketika penyusunan KUA PPS, nah di dalam entry OPD di dalam KUA PPS itu sudah tergambar, Pak. Oh, ini kegiatan A, misalnya kegiatan makan minum ini dibiayai dari PAD, misalnya seperti itu. Jadi sudah punya data yang akan disebarkan nanti ke OPD, Pak. Harapan saya seperti itu. Dan di lain itu juga, kami telah menyusun regulasi, Pak, pedoman pelaksanaan, Pak. Nah, baik dari sisi penganggaran ataupun penatausahaan, Pak. Karena ini akan menjadi panduan semua OPD, Pak Fahmi. Jadi, terutama ini di dalam SIPD, Pak. Kebetulan alhamdulillah kami dapat kemarin telah melakukan rapat, Pak, dengan mengundang Kemendagri bahwa untuk pelaksanaan SIPD ini supaya berjalan secara lancar, optimal, akhirnya kita diundang, Pak. Setiap pemerintah daerah dapat mengirim 3 orang untuk dijadikan pelatihan secara eksklusif di Kemendagri, Pak. Nah, mudah-mudahan ini akan membantu terhadap pelaksanaan penganggaran tersebut, Pak. Di samping itu juga kami minta untuk tool terhadap pengisian sumber dana tersebut, Pak. Seperti itu. Baik, Pak Aib. Nah, kalau kita kebetulan terjebak dalam kondisi waktu yang singkat dan beberapa yang dijelaskan tadi terkait langkah-langkah Pak Aib, kira-kira prioritas yang paling dekat yang Pak Aib ingin lakukan apa, kalau boleh saya tahu, Pak Aib? Jadi dalam waktu dekat ini kami segera menyusun regulasi, Pak. Regulasi
pedoman pelaksanaan, Pak, dan mapping mapping sumber dana, Pak. Karena ini di tahap mungkin di bulan Juni ini kami sudah menyusun PPAS, Pak. Menyusun PPAS, dan bulan Julinya PPAS tersebut akan disampaikan kepada Bupati, dan Bupati akan menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas seperti itu, Pak Fahmi. Baik Pak Aib, kalau begitu mungkin di bulan Juni, mohon perkenannya Pak Aib lagi, saya ingin melakukan sesi coaching lagi di bulan Juni untuk melihat progres yang prioritas tadi, di mana Pak Aib menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan pemetaan ya, pemetaan mapping tadi. Mudah-mudahan dengan waktu bulan Juni kita bisa bertemu lagi dalam konteks sesi selanjutnya Pak Aib coaching ini. Nah, setelah sesi ini Pak Aib, saya ingin tahu perasaan Pak Aib seperti apa, bagaimana? Luar biasa nih Pak Fahmi. Waduh, lega sekali nih Pak Fahmi. Baik Pak Aib, terima kasih Pak Aib. Memang mudah-mudahan apa yang Pak Aib sampaikan mendapatkan sebuah solusi dan pencerahan juga bagi kita semua. Amin, amin. Baik Pak Aib, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Kita selesaikan sesi coaching ini. Dan selanjutnya kita akan nanti bertemu lagi di bulan Juni untuk sesi coaching berikutnya. Baik, demikian Pak Aib. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.